Oke, yuk kita bahas sesuatu yang krusial banget. Gimana sih caranya kita membangun rumah yang nggak cuma nyaman, tapi juga bener-bener jadi benteng yang aman dari api? Jawabannya, mungkin jauh lebih cepat dari yang kita bayangin. Makanya, penting banget buat kita paham soal keamanan dari kebakaran. Coba deh bayangin, rumah-rumah yang dempetan itu. Ibarat barisan korek api kan? Kena satu bisa-bisa nyamber ke semuanya dalam sekejap. Ini bahaya nyata, tapi ada kok caranya untuk memutus rantai ini? Jadi, hari ini kita akan bedah tuntas semuanya. Mulai dari ancaman apinya, lalu kita lihat perisai pertamanya yaitu material tahan api, terus lapisan pelindung tak terlihat, sampai cara kita memutus rantai penyebarannya, dan akhirnya gimana semua itu jadi satu sistem keamanan yang utuh. Oke, pertama-tama, sebelum kita membangun pertahanan, kita harus kenal dulu nih musuh yang kita hadapi. Nah, ini konsep kuncinya, proteksi pasif. Maksudnya apa? Sederhananya, kita membangun keamanan itu langsung ke dalam struktur rumahnya. Jadi ini bukan soal alarm atau APR ya, tapi soal gimana dinding, lantai, dan atap rumah kita itu secara pasif bekerja nahan laju api. Tujuannya satu, ngasih kita waktu yang sangat berharga buat evakuasi. Yuk, kita masuk ke lini pertahanan pertama kita. Ini soal memilih baju zirah yang tepat buat rumah kita. Sekarang ini pilihannya banyak banget. Ada yang klasik kayak beton sama bata merah, sampai yang modern kayak kalsium silikat atau kalsiboard, bahkan rock wool. Masing-masing punya kekuatan buat menahan panas dan memperlambat api. Intinya sama, mereka semua berjuang buat ngasih kita menit-menit krusial itu tadi. Nah, disinilah teknologi modern itu keren banget. Lihat deh material kayak kalsiboard ini. Dia itu bukan cuma tahan api loh. Dalam satu papan, kita udah dapat perlindungan dari api, dari air atau lembab, plus dari rayap. Bener-bener paket komplit, efisien, dan aman. Kalau kita lihat perbandingannya, emang nggak ada yang sempurna ya. Masing-masing punya plus minus. Misalnya nih, kalsiboard juara soal tahan api. Tapi bata ringan atau hebel, dia jago banget buat isolasi panas dan masangnya juga cepat. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita. Apa sih prioritas utama buat bangunan kita? Oke, selain struktur inti, ada lagi nih lapisan pelindung rahasia yang bisa kita tambahin. Ini teknologi yang pinter banget. Ini contoh yang paling jelas. Kayu yang biasanya kita tahu gampang banget kebakar, ternyata bisa loh disulap jadi tameng api yang efektif. Ini bukan sihir, tapi sains yang bekerja buat ngelindungin kita. Gimana caranya? Nah, ini dia sihirnya. Namanya lapisan cat intumescent. Jadi, pas kena panas dari api, cat ini langsung bereaksi. Dia bakal menggelembung, mengembang, sampai bisa 30 kali lipat tebalnya. Gelembung ini jadi lapisan arang yang tebal yang berfungsi kayak perisai panas dan melindungi kayu di baliknya. Keren kan? Tapi material aja nggak cukup. Kita harus mikir lebih luas lagi. Yaitu gimana caranya memutus rantai penyebaran api dari satu rumah ke rumah tetangga. Nah, gambar ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget kan? Semakin dempet bangunannya, semakin besar risikonya. Persis kayak analogi korek api di awal tadi. Solusinya, secara konsep ternyata sesimpel ini. Kita tinggal cabut satu batang korek apinya. Maksudnya, kita ciptakan ruang, kita ciptakan jarak. Ruang kosong itulah yang jadi pemutus api alaminya. Di Indonesia sendiri, lewat SNI, udah ada panduannya yang jelas banget. Gampangnya gini, makin mepet rumahmu sama tetangga, makin sakti dindingmu harusnya. Jadi kalau jaraknya kurang dari 1,5 meter, dindingnya wajib punya ketahanan api super tinggi. Makin jauh jaraknya, makin ringan syaratnya. Logis kan? Dan ternyata prinsip ini nggak cuma berlaku di Indonesia loh, di luar negeri pun sama. Studi dari Finlandia ini malah merekomendasikan jarak minimal 8 meter untuk rumah kayu. Ini bukti kalau jarak itu adalah bahasa universal dalam keselamatan kebakaran. Oke, sekarang kita rangkai semua kepingan puzzle ini jadi satu kesatuan, jadi sebuah sistem keamanan rumah yang lengkap. Jadi, poin utamanya adalah keamanan dari api itu bukan cuma soal satu hal. Ini sebuah sistem yang berlapis-lapis. Ada level mikro, yaitu pemilihan bahan bangunannya. Ada level meso, yaitu lapisan pelindung tambahan seperti cat tadi. Dan yang paling penting, ada level makro, yaitu soal jarak dan desain tata letak. Semuanya harus bekerja bareng-bareng. Nah, pertanyaan terakhir ini kembali ke kita semua. Udah siap belum kita dan lingkungan kita untuk sama-sama memutus rantai api ini? Karena pada akhirnya, membangun benteng api itu dimulai dari kesadaran dan tindakan kita bersama.